Langit biru tampak seperti zamrud biru raksasa, matahari di pertengahan musim panas tampak seperti bola api besar, tergantung di atas zamrud raksasa ini. Menggunakan posisi matahari, orang bisa memperkirakan sekitar jam 3 sore. SMA ketiga wilayah Xi'an. Ding ding ding. Saat bel yang keras menyebar ke seluruh kampus, kampus tiba-tiba muncul dengan keributan dan keributan. Setiap gedung dipenuhi siswa, tertawa berkelompok menuju gerbang sekolah. Kakak Luo Feng. Kakak Luo Feng asteris. Sebuah suara yang tebal berkata. Asteris saudara laki-laki ini adalah orang yang biasa dihormati, bukan jenis yang berhubungan dengan darah. Feng, seseorang memanggilmu. Di tengah rombongan siswa, seorang remaja yang sedang memegang pembatas buku berjalan bersama siswa. Dia mengenakan seragam olahraga biru biasa dan tingginya sekitar 175 cm, dan agak kurus. Pada saat ini, dia dengan ragu-ragu menoleh. Orang yang memanggilnya adalah seorang pria dengan tinggi sekitar 190 cm dengan bahu seperti harimau dan pinggang seperti beruang. Bisepnya bahkan lebih kekar dan menakjubkan. Kamu adalah Luo Feng dengan ragu-ragu memperhatikan pendekatannya, tidak mengenali siapa yang ada di depannya. Dua orang ini, yang satu kokoh dan seperti beruang coklat, sedangkan Luo Feng brother, seperti orang biasa. Dan tinggi. Perbedaannya sangat besar. Namun, pria berpinggang besar dan berbahu lebar ini, sepertinya menunjukkan formalitas. Dia dengan hati-hati melihat kakak Luo Feng, yang dia kagumi. Sepertinya rumornya benar. Kakak Luo Feng cukup mudah diajak bicara. Petik 2. Kakak Luo Feng, aku punya sesuatu yang membutuhkan bantuan kakak Luo Feng. Dengan apa? Luo Feng tertawa. Saat saya melatih tinju saya merasa ada yang tidak beres saat meninju. Saya bertanya-tanya apakah saudara laki-laki punya waktu untuk memberi saya petunjuk. Petik 2. Pria kekar itu melanjutkan. Menurut guru dojo, dengan kekuatanku, aku harus bisa melepaskan pukulan yang memiliki kekuatan lebih dari 50%. Namun, saya tidak pernah bisa mencapai nilai itu sama sekali. Petik 2. Pria kekar itu menatap Luo Feng dengan penuh harap. Oh begitu. Luo Feng berhenti sejenak, menganggukkan kepalanya. Oke, Jumat siang ini, temukan aku di dojo. Terima kasih saudara. Terima kasih saudara, pria kekar itu berulang kali berterima kasih. Luo Feng tertawa sedikit lalu pergi bersama teman-temannya. Melihat Luo Feng telah pergi, pria kekar itu menunjukkan kegembiraannya. Dia mengepalkan tinjunya, dan saat urat bisepnya meledak, dengan bersemangat berteriak. Keberhasilan. Wow, kakak Luo Feng setuju dengan mudah. Seorang anak laki-laki berseragam sekolah berseru. Rumor itu memang benar, kakak Luo Feng mudah diajak bicara dan merupakan orang yang baik, pria kekar itu menyeringai. Tapi, itu tidak benar. Di sekolah menengah ketiga kami asteris, dari 5.000 siswa, hanya 3 yang mampu meraih gelar siswa elit seni bela diri. Dalam ketiga siswa itu, 2 lainnya adalah Zhang Haobai dan Liu Ting, tetapi mereka terlalu sombong dan tidak mau menggunakan waktu mereka untuk membimbing kita. Anak laki-laki berseragam sekolah berkata dengan ragu. Tapi saudara Luo Feng apakah seperti ini? Asteris 3 hanyalah nomor sekolah menengah, bukan peringkat mereka atau sejenisnya. Pada saat ini, di seluruh dunia di setiap wilayah negara, hampir setiap siswa sekolah menengah, saat menerima pendidikan dasar, bergabung dengan dojo seni bela diri untuk melepaskan kekuatan yang tertidur di dalam setiap manusia. Sekolah menengah ketiga di wilayah Xi'an, dengan 3 kelas dan sekitar 5.000 siswa sekolah menengah. Sebagian besar, semuanya adalah pemula di dojo. Hanya sejumlah kecil yang merupakan anggota perantara. Dan hanya 3 yang bisa meraih gelar anggota elite. Melihat adalah percaya. Hehe. Lihat itu. Kakak Luo Feng berbeda dari 2 lainnya. Pria kekar itu mengerutkan bibirnya. Zhang Haobai dan Liu Ting, keluarga mereka semua dipenuhi orang kaya. Sejak mereka masih muda, keluarga mereka menghabiskan banyak uang untuk membesarkan dan melatih mereka, itulah sebabnya mereka begitu kuat sekarang. Namun, Luo Feng sama sekali berbeda dari mereka. Petik 2. Anak laki-laki berseragam sekolah mengangguk setuju. Saya juga mendengar bahwa saudara Luo Feng memiliki latar belakang biasa. Dia bahkan tinggal di rumah kontrakan rendah. Petik 2. Ya, untuk Luo Feng saudara sampai ke tempat dia hari ini, sepenuhnya keluar dari pelatihan pahit.
mengandalkan tangan dan kakinya untuk berlatih. Sangat berbeda dari Zhang Haobai dan Liu Ting. Petik 2. Pria kekar itu mengepalkan tinjunya dan menarik napas dalam-dalam. Tujuan saya adalah saudara Luo Feng, dan sebelum saya lulus dari perguruan tinggi, dalam 4 tahun ini, saya akan lulus ujian dojo dan mencapai pangkat anggota elite. Pada saat ini, saudara Luo Feng yang mereka bicarakan hanya mengikuti arus orang menuju gerbang ketiga dengan anak laki-laki lain berseragam olahraga. Feng, ketika orang bodoh besar yang meminta tip itu pergi, dia memujimu. Anak laki-laki berseragam olahraga mulai tertawa. Memuji betapa hebatnya Anda dan betapa mudahnya Anda diajak bicara. Luo Feng tertawa. Apa, kamu cemburu, Wei Yuan? Cemburu padamu. Wei Yuan menyentuh hidungnya dan tertawa. Dalam mimpimu, aku menghela nafas bahwa orang bodoh itu bahkan tidak tahu sisi sebenarnya dari Luo Feng Brother. Tapi aku ingat dengan detail yang jelas, saat itu di platform kompetisi dojo, Luo Feng Brother, yang dia puji melawan 3 orang secara berurutan. Dan ketiga siswa sekolah menengah itu bahkan tidak bisa naik lagi. Petik 2. Luo Feng tertawa. Memang, pertandingan itu adalah kebangkitannya menjadi terkenal. Luo Feng memukul bahu Wei Yuan, ayo pulang sekarang. Bahu Wei Yuan berguncang berlebihan, Feng, tolong ringankan. Dengan satu pukulan itu, bahuku hampir hancur. Petik 2. Ini lagi. Wei Yuan adalah teman baik Luo Feng yang telah bermain dengannya sejak dia masih kecil. Meskipun mereka bukan saudara kandung, perasaan itu cukup dekat. SD, SMP, SMA. Melihat ke belakang, keduanya memang memiliki ikatan yang dalam. Wei Yuan tiba-tiba melihat ke depan. Feng, lihat, itu yang kamu naksir. Luo Feng juga melihat, dan hanya melihat gadis berekor kuda dengan jeans dan kaos polo putih dari seluruh kerumunan. Jantung Luo Feng berdetak kencang. Sebuah nama melintas di hatinya, Su Xin. Luo Feng menyukai Su Xin, mereka yang mengetahui rahasia ini jumlahnya kecil, tetapi saudara yang baik, Wei Yuan, secara alami mengetahuinya berabad-abad yang lalu. Selama tahun pertama sekolah menengahnya, Luo Feng dan Su Xin berada di kelas yang sama. Pertama kali Luo Feng melihat Su Xin, dia merasa ada sesuatu yang cerah di depannya. Yang mengatakan, selama waktu kelas, dengan Luo Feng duduk di belakang, untuk beberapa alasan, tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri, dia tanpa sadar melihat ke arah punggung Su Xin. Hanya melihat dalam diam. Dia puas hanya dengan melihat punggung Su Xin. Karena kelas diacak lagi di tahun kedua, dia dan Su Xin tidak berada di kelas yang sama lagi. Namun, setiap kali Luo Feng melihat Su Xin, dia tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Hanya ada 1 bulan tersisa sampai ujian. Luo Feng berbisik pada dirinya sendiri. Saya tidak memiliki keberanian dan waktu untuk romansa di masa lalu. Di bulan terakhir, semua orang dengan panik meninjau, dan Su Xin ingin memperbaiki dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa mengalihkan perhatiannya dengan romansa? Itu sama bagi saya tidak bisa kehilangan fokus, atau saya akan menyesalinya selama sisa hidup saya. Petik 2. Terserah, cinta ini, aku akan membuatnya menjadi kenangan. Percintaan, pahit. Bunga itu bahkan belum mekar, tapi sudah layu. Luo Feng hanya ingin diam-diam meletakkan semua ini di lubuk hatinya. Anda memiliki kesempatan untuk mengejarnya. Sekarang tinggal 1 bulan lagi. Wei Yuan menggelengkan kepalanya. Saya khawatir Anda tidak akan pernah melihatnya lagi. Di masa depan, akan terlambat bahkan untuk menyesal. Petik 2. Wei Yuan, Luo Feng menggelengkan kepalanya. Berhenti. Tanpa mendapatkan gelar fighter, saya tidak akan mengalihkan perhatian saya dengan romansa. Petik 2. Bro, kamu cukup kejam. Wei Yuan mengangkat ibu jarinya. Fighter. Di seluruh sekolah kami yang terdiri dari 5.000 orang, tidak ada yang bisa mencapai peringkat itu. Anda berani mengatakan bahwa jika Anda tidak mencapai peringkat petarung, Anda tidak akan mengalihkan perhatian Anda dengan romansa. Sapi, dasar sapi. Petik 2. Luo Feng melirik sekelompok 5 orang di kerumunan di luar gerbang. Zhang Haobai. Dalam rombongan siswa di luar gapura terdapat 5 orang yang sangat eye-catching, yang pemimpinnya minimal 180 cm, memakai kaos putih, celana panjang putih, dan otot dada yang besar. 4 orang yang mengelilinginya, apakah itu kekar atau bekas luka di wajah mereka, sama menakutkannya.
Dan remaja berkemeja putih di SMA 3 bagian Xi'an itu memang salah satu dari 3 dengan gelar elite, Zhang Haobai. Luo Feng mendengus Zhang Haobai. Jika Anda bertanya kepada Zhang Haobai siapa yang paling dia benci di seluruh sekolah menengah ini, jawabannya jelas akan Luo Feng. Karena 1 dari 3 orang yang mendapatkan gelar elite adalah perempuan, hanya 2 dari mereka yang merupakan pemegang gelar elite. Juga, Zhang Haobai berasal dari latar belakang yang kaya sedangkan Luo Feng hanyalah orang biasa, tinggal di rumah kontrakan yang murah. Di kelas Luo Feng jauh di depan Zhang Haobai. Dalam kekuatan, baik Luo Feng dan Zhang Haobai telah mendapatkan gelar elite, tetapi Luo Feng pernah menantang 3 siswa sekolah menengah berturut-turut dan mengalahkan mereka sampai mereka bahkan tidak bisa bangkit kembali. Dan di antara ketiganya, salah satunya adalah Zhang Haobai. Dia bahkan mendapatkan giginya saat itu. Dan untuk kondisi di rumah, jelas Zhang Haobai punya uang. Latar belakang yang bagus, tetapi membandingkan nilai dan kekuatan, Luo Feng jauh lebih unggul. Di sekolah, setiap kali seseorang memuji Zhang Haobai, seseorang biasanya akan mengungkit Luo Feng untuk dibandingkan. Kebencian yang dimiliki Zhang Haobai terhadap Luo Feng sangat besar. Ayo pergi, Zhang Haobai menjilat giginya, yang memiliki rasa sakit yang samar. Saat itu dia dipukul sampai mulutnya penuh darah dan gigi tanggal. Zhang Haobai ini, sejak saat itu di dojo, berperilaku jauh lebih baik setelah menerima pukulan. Dia tidak akan pernah mengacaukanmu lagi. Wei Yuan berkata kepada Luo Feng saat dia melihat kelompok 5 orang semakin jauh dan lebih jauh. Zhang Haobai. Luo Feng tidak pernah peduli dengan orang seperti itu. Saya lebih suka berurusan dengan lebih sedikit daripada lebih banyak, kata Luo Feng saat dia berjalan pulang dengan Wei Yuan. Di jalan pulang, menetes di jalan. Klakson mobil berbunyi. Saat ini semua mobil menggunakan tenaga listrik, sehingga setidaknya tidak ada bau bensin di jalanan. Wei Yuan, masih ada 1 bulan lagi sampai ujian. Selama bulan ini, mari lakukan upaya terbaik kami. Luo Feng dan Wei Yuan berjalan di jalan. Di dojo itu, kita bisa bersantai sementara. Lakukan beberapa pelatihan restoratif setiap hari, sambil berkonsentrasi pada studi budaya. 12 tahun kerja kami adalah untuk ujian ini. Petik 2. Ya, 12 tahun studi budaya. Ujian ini menentukan nasib kita. Wei Yuan juga menghela nafas. Ujian, persis seperti sepasukan. 10.000 kuda yang melintasi jembatan kayu asteris. Asteris nyeri akar di leher. Ya, Luo Feng mengangguk. Kondisi rumahnya tidak terlalu bagus, meski dia menyandang gelar elite. Tidak peduli seberapa buruk nilai budayanya, dia selalu bisa mendapatkan pekerjaan sebagai pengawal elit, dan dengan mudah mendapatkan gaji tahunan sebesar 20 hingga 30 ribu dolar. Namun, apakah Luo Feng akan puas hanya dengan pekerjaan menjadi pengawal? Saat ini, sekitar 1000 meter di atas wilayah Xi'an. Seekor elang emas besar bermahkota hitam terbang melewati kota. Tubuhnya panjangnya sekitar 20 meter, seperti jet tempur besar, bulu tubuhnya memiliki kilau logam yang dingin, bulu-bulu di kepalanya berwarna hitam terpencil, seperti mahkota hitam. Cakar besarnya juga berwarna emas. Sepasang mata tajam, biru, bercahaya memandang ke bawah ke kota manusia, menyembunyikan sedikit niat membunuh. Ledakan. Elang emas bermahkota hitam, yang sudah terbang super cepat, tiba-tiba meningkatkan kecepatannya secara eksponensial, menembus penghalang suara dalam sekejap, mencapai kecepatan yang mengerikan. Pada saat yang sama, suara bernada sangat tinggi terdengar dari dalam mulut elang. Gelombang kejut yang menakutkan, yang bisa dilihat dengan mata telanjang, menyebar dengan cepat ke bawah. Di persimpangan jalan Zitian di wilayah Xi'an, Luo Feng sedang menunggu lampu merah bersama Wei Yuan. Mendadak, sebuah lolongan menusuk telinga tiba-tiba muncul, tapi ini tidak terlalu seperti guntur. Suara guntur bagus dan memekakkan telinga. Tapi suara ini menusuk telinga, Luo Feng merasakan sedikit sakit di gendang telinganya, dengan beberapa kerutan tidak nyaman muncul di dahinya. Banyak orang di jalan sudah menutup telinga mereka. Itu teriakan burung, kata Luo Feng sambil menatap ke langit. Mengejutkan Luo Feng. Di bawah keterkejutan dari lolongan yang menusuk telinga, sepotong kaca besar di gedung pencakar langit di jalan tetangga mengeluarkan suara ka gelombang yang dalam.
Banyak kaca retak terbuka, dan puluhan kaca jatuh dari langit yang tinggi. Beberapa menabrak jalur pejalan kaki, atau menabrak orang, atau bahkan menabrak lampu di jalan. Pai, peng, pipa suara berderak. Titik-titik. Ada suara-suara yang meledak untuk sementara waktu. Dan salah satu kaca jatuh ke lampu jalan yang berada tepat di sebelah Luo Feng. Wah! Wei Yuan dengan cepat mundur 2 langkah, menghindari pecahan kaca. Dan salah satu kaca pecah ke tanah dan sepotong terbang langsung ke arah Luo Feng seperti pisau. Luo Feng melihat dari sudut matanya. Namun, tidak ada yang mengelak. Dia hanya berdiri di sana dengan tenang. Dalam sekejap, tangan kanannya, seperti kilat, menangkap pecahan kaca yang terbang ke arahnya. Sepotong kaca mencerminkan tampilan Luo Feng. Dia mengetuknya 2 kali dan kemudian melemparkannya secara acak. Seperti senjata tersembunyi, pecahan kaca itu terbang langsung menuju tempat sampah yang jauh dan secara akurat masuk ke dalam lubang. Di jalan, mobil-mobil yang awalnya terpengaruh dengan cepat kembali normal. Dan orang-orang di jalan sedang berdiskusi. Beberapa yang malang terluka, tetapi kebanyakan tidak mengalami cedera sama sekali. Kekuatan apa? Luo Feng melihat ke arah langit. Begitu banyak kekuatan hanya dalam satu lolongan. Itu pasti binatang yang kuat. Wei Yuan, bukankah kamu baik dengan binatang buas? Apa kau tahu binatang macam apa ini? Petik 2. Wei Yuan menyipitkan mata, secerca kegembiraan ada di dalam celah matanya. Feng, ada sistem pertahanan 500 meter di atas kota ini. Binatang ini pasti terbang di atas 500 meter. Bahkan dengan jarak seperti itu, lolongannya masih bisa memiliki kekuatan yang begitu besar. Dan binatang buas biasa bahkan tidak berani melolong di atas kota manusia. Petik 2. Dengan kekuatan dan kesombongan. Seperti itu, dan menurut suaranya, jika aku benar, ini pasti salah satu dari elang mahkota hitam. Yang menakutkan, kata Wei Yuan dengan serius. Elang mahkota hitam. Mata Luo Feng berbinar. Tentu saja dia pernah mendengar tentang elang mahkota hitam yang terkenal. Elang mahkota hitam berada di peringkat 3 dari monster spesies Diao. Mata Wei Yuan berbinar. Tubuh elang mahkota hitam dewasa panjangnya sekitar 21 meter. Bentang sayapnya sekitar 36 meter dan kecepatan terbangnya bisa mencapai 3,9 mach, yaitu 3,9 kali kecepatan suara. Menggunakan 340 meter per detik sebagai kecepatan suara, yaitu 1326 meter per detik, sama dengan 4774 km dalam 1 jam. Petik 2. Luo Feng tahu bahwa elang mahkota hitam itu kuat, tetapi begitu dia mendengar kecepatan ekstrim 1326 meter per detik, dia menahan napas. 1 detik, yang hanya 1 kedipan, dan jaraknya sudah ribuan meter. Bulu elang mahkota hitam bahkan lebih keras dari berlian. Mungkin sekuat paduan kelei kelas 3. Wei Yuan dengan bersemangat menambahkan. Ada video online. Elang mahkota hitam telah mengikuti gerombolan dan bertemu tentara. Ia telah menerima tembakan dari meriam Dewa Api 20 mm. Meriam Dewa Api bisa menembakkan 7.000 peluru per detik. 7.000 peluru per detik adalah aliran peluru. Dan setiap peluru bisa menembus pelat baja setebal 50 mm. Namun, bahkan di bawah rentetan tembakan meriam Dewa Api, rentetan tembakan itu bahkan tidak bisa mengenai satu bulu pun dari elang mahkota hitam. Petik 2. Setelah itu, seorang seniman bela diri misterius, memegang pisau pertempuran paduan kelei, membuat aliran cahaya dan memotong elang hitam bermahkota menjadi 2. Wei Yuan dengan penuh semangat berkata. Jantung Luo Feng juga berdetak lebih cepat. Video itu tersebar di mana-mana, jadi dia juga sudah melihatnya. Gelar petarung, aku pasti akan mencapainya suatu hari nanti, aku ingin menjadi seperti senior itu *, bisa memegang pisau pertempuran dan membelah monster seperti elang mahkota hitam dan gorila iblis yang kuat. Luo Feng berpikir dalam hatinya. Setiap remaja memiliki impian ini, jadi tentu saja itu adalah impian Luo Feng juga. Senior seperti kakak kelas bukan orang tua. Namun, menurut internet, petarung kuat misterius yang membelah elang mahkota hitam menjadi 2, secara internasional berada di 100 teratas, seorang pejuang super. Feng, apa yang kamu lakukan? Kita sudah pulang, teriak Wei Yuan. Dari sini, Luo Feng muncul dari pemikirannya yang dalam,
melihat sektor yang terdiri dari banyak bangunan berbentuk tabung, sektor pantai selatan yang kecil pemerintah membangun kawasan sewa yang kecil dan murah ini. Dan Luo Feng telah tinggal di daerah ini selama 18 tahun. Sektor selatan terutama digunakan sebagai tempat persewaan murah. Itu dikemas hingga batasnya dan masing-masing apartemen seperti tiang beton persegi besar dan dibangun tanpa mempertimbangkan paparan sinar matahari. Rumah Luo Feng berada di lantai 32 dari 36 lantai di apartemen tertentu. Feng, mau pergi ke dojo malam ini? Wei Yuan berkata saat dia menuju ke apartemen lain. Saya harus pergi keluar untuk beberapa masalah pendidikan keluarga malam ini. Setelah selesai, saya mungkin pergi ke dojo. Jangan tunggu aku malam ini. Luo Feng tersenyum dan melambaikan tangannya lalu terbang menaiki tangga, setiap langkah Luo Feng meliputi 4 anak tangga. Seperti macan kumbang yang ngebut, Luo Feng mencapai lantai 2 dalam 2 kedipan. Lantai 3, lantai 4. Langkah, langkah. Bahkan saat berlari, Luo Feng masih sangat fleksibel, memiliki cukup waktu untuk memberi jalan bagi penghuni lain di tangga. Feng, keluar dari sekolah. Ya, Paman Wang. Pola pernapasan Luo Feng tidak terpengaruh sama sekali. Sebagai anggota elite, kecepatan pendakian ini tidak berbeda dengan jalan santai. Bagi sebagian besar penduduk berpendapat, tidak ada lift yang dibangun di dalam gedung. Jika lift dibangun, maka biaya sewa penghuni akan naik. Saat ini, bagi banyak penduduk, mendaki beberapa lusin lantai sangatlah mudah. Bagi mereka, membangun elevator di dalam gedung hanyalah pemborosan. Karena listrik mahal dan sistem pertahanan kota bertenaga listrik, seluruh negeri membutuhkan listrik. Lantai 32. Di lantai 32, ada 8 keluarga, dan Luo Feng adalah salah satunya. Kaca. Memegang kuncinya, Luo Feng membuka pintu. Saudaraku, apakah itu kamu? Sebuah suara datang dari dalam rumah. Yup, Luo Feng menutup pintu. Sekilas, rumah Luo Feng terdiri dari 1 kamar dan 1 ruang tamu, luasnya 36 ping asterisk. Asterisk ping, berukuran sekitar 3.306 meter persegi. Sejak awal ingatannya, dia tinggal di sini bersama saudara laki-laki dan orang tuanya, sebuah keluarga beranggotakan 4 orang, di tempat ping 36 ini. Hua, apa yang kamu baca? Luo Feng menuju ke balkon. Di balkon, seorang remaja kulit putih kurus dan sakit-sakitan duduk di kursi roda, memegang buku bahasa Inggris. Ketika Feng melihat itu, dia tertawa, oh, apakah itu, Pulaisi, ahli investasi? Dalam pakar investasi, bukankah dewa saham, Buffett, yang paling terkenal? Petik 2. Mengenai investasi dan saham, Luo Feng tidak mengerti apa-apa. Buffett tidak terlalu cocok untukku. Juga, teori dan pemikiran Pulaisi lebih dekat dengan cita-cita saya sendiri, jadi saya bisa belajar lebih banyak dari mereka. Remaja kurus itu mengangkat kepalanya dan tersenyum kecil. Anda terus membaca. Luo Feng tertawa. Secara tidak sengaja, Luo Feng melirik kaki adik laki-lakinya dan merasakan sakit di hatinya. Selama masa mudanya, kaki adik laki-lakinya tertabrak mobil. Segala sesuatu di bawah pahanya hancur, yang membuatnya lumpuh. Sebagai orang cacat, dia menghadapi tekanan besar dalam kehidupan masyarakat saat ini. Bahkan pendidikannya hanya bisa diajarkan melalui pelajaran internet jarak jauh. Karena dia sudah lama tidak terpapar sinar matahari, wajah kakaknya pucat pasi, seolah-olah dia sakit. Dan, dia tidak punya banyak teman, karena dia agak tertutup. Gaji ibu dan ayah tidak tinggi dan mereka harus membesarkan aku dan adikku bahkan lumpuh, beban keluarga kami terlalu besar, jadi kami hanya bisa tinggal di rumah sewaan yang murah ini. Saya harus mengubah takdir rumah kami. Luo Feng berpikir dalam hatinya. Saya menyukai Susin, namun saya belum bergerak, belum mencoba untuk memulai hubungan. Menurut undang-undang, seseorang boleh menikah pada usia 18 tahun, sehingga banyak orang yang memiliki hubungan saat SMA dan menikah saat mereka lulus. Mereka yang belum pernah memiliki hubungan di sekolah menengah hanya sedikit. Kenapa saya tidak punya? Petik 2. Karena, aku tidak punya waktu untuk percintaan. Keluarga saya tidak kaya, jadi saya tidak memiliki bimbingan guru yang luar biasa. Saya hanya bisa bergantung pada diri saya sendiri untuk segalanya. Pandangan Luo Feng mendarat di sofa tua ruang tamu, yang juga bisa berfungsi sebagai tempat tidur.
Bertahun-tahun ini, keluarga beranggotakan 4 orang, hanya di rumah dengan 1 kamar dan 1 ruang tamu ini. Adikku dan aku berada di satu-satunya kamar, sementara setelah bertahun-tahun, orang tuaku tidur di sofa ruang tamu. Saya pasti akan membiarkan keluarga saya tinggal di rumah besar dengan lift. Biarkan ayah dan ibu tidur di ranjang besar. Biarlah adikku tidak perlu bersusah payah saat menuruni tangga. Rumah itu harus memiliki jendela besar sehingga sinar matahari benar-benar bisa masuk. Kata-kata ini telah diulangi dalam pikiran Luo Feng berkali-kali, itulah sebabnya dia bekerja sangat keras. Jadi, dia menjadi salah satu dari 3 anggota, elite, di sekolah menengah tanda pagar 3 dan merupakan satu-satunya dari 3 yang memiliki keluarga rata-rata. 2 lainnya sangat kaya. Hua-hua gelombang-gelombang, dari aliran keran yang tiada henti, ia mengisi ketel listrik dengan sangat cepat. Cici, menancapkan ketel listrik, Luo Feng duduk di sofa dengan buku pelajaran sejarah di rumah, terus menghafal bagian penting dari buku itu. Tiba-tiba, air ketel sudah mendidih. Luo Feng meletakkan bukunya dan menuangkan air ke dalam botol isolasi. Ia pun menuangkannya ke dalam gelas plastik besar dan meletakkannya di atas meja. AD 2026, pertempuran Hongzhe terjadi di Danau Hongzhe, Yup, tahun 2026. Luo Feng menghafal peristiwa sejarah satu per satu. Dari pendidikan regulernya, Luo Feng adalah yang terbaik dalam matematika. Namun, dia paling tertarik pada sejarah. Karena setiap dia melihat sejarah abad ke-21. Dia merasa tidak nyaman. Ini adalah sejarah reformasi manusia. Luo Feng berjalan menuju saudaranya. Ya saudara, adik Luo Hua meletakkan buku itu di tangannya. Saya telah menyoroti 139 bagian penting dalam buku ini, tanyai saya sedikit. Luo Feng menyerahkan buku teks sejarah di tangannya. Luo Hua mendengarkan dan tertawa. Tentu, aku jarang mendapat kesempatan untuk menanyaimu. Saudaraku, dengarkan, saya akan memberikan pertanyaan. Jika Anda salah, itu akan memalukan. Petik 2. Tanyakan. Luo Feng tertawa, duduk di sofa. Ada satu orang yang membunuh naga kepala harimau, dan menyelamatkan ratusan ribu orang, yang membuat ribuan dari mereka berhasil dipindahkan ke markas Jiangnan. Siapakah pahlawannya? Dari mana? Berapa umurnya saat dia meninggal? Tanggal berapa tepatnya ini terjadi? Luo Hua bertanya sambil membalik-balik buku itu. Pahlawan itu adalah Dong Nanbao, yang dianugerahi medali pahlawan bintang 4 oleh negara. Dia Yuan Jiang Taixing. Dia meninggal saat berusia 39 tahun. Ini terjadi, seharusnya AD 2018, Luo Feng mengangkat alisnya. Luo Hua terus bertanya, tanggal pastinya AD 2018, bulan apa, hari apa? Kurasa itu, Luo Feng berkata dengan ragu-ragu, tanggal 18 Juni. Haha, kamu salah menjawab pertanyaan pertama. Luo Hua menggelengkan kepalanya, Dong Nanbao memang dari Yuan Jiang Taixing dan meninggal saat dia berusia 39 tahun. Namun, ini terjadi pada AD 2018, tanggal 16 Juni. Petik 2. Luo Feng memukul kepalanya dan tertawa getir. Saya selalu bingung 16 dan 18, terus bertanya. Oke, dengarkan baik-baik, pertanyaan kedua. Luo Hua jelas sangat bersemangat. AD 2013 di. Kedua bersaudara itu bertanya dan menjawab, dan waktu berlalu dengan cepat. Saya sudah menanyakan setengah pertanyaan di buku ini. Saya mengajukan 68 pertanyaan dan Anda menjawab 63 benar dan 5 salah. Luo Hua mengangkat kepalanya dan melihat jam yang tergantung di dinding. Ayah dan ibu akan segera kembali. Saya akan menanyakan satu pertanyaan terakhir dan menanyakan setengah lainnya lain kali. Petik 2. Pertanyaan terakhir. Oke, tanyakan saja. Konsentrasi Luo Feng meningkat. Pertanyaan ini sangat mendasar. Tinjau peristiwa penting dari periode Dani Pan, tanya Luo Hua. Karakter Pan dan Nipan sedikit berbeda, tapi ini pada dasarnya berarti nirvana, grand nirvana, atau setidaknya mengisyaratkan itu. Saya akan menyebutnya periode grand nirvana mulai sekarang. Luo Hua memiliki ekspresi serius, karena periode grand nirvana adalah bagian terpenting dari sejarah reformasi manusia. Pada awal abad ke-21, seluruh dunia terus mengalami beberapa wabah virus.
AD 2003 adalah SARS, 2009 adalah H1N1, dan 2013, akhirnya virus tipe R yang lebih mengerikan muncul. Saat virus tipe R menyebar, virus itu bermutasi menjadi sekitar 20 jenis, yang membuatnya semakin menantang bagi antivirus untuk melawan. Akibatnya, semua negara di dunia mengalami banyak kematian. Petik 2. Saat Departemen Medis maju, virus sudah terkendali. Namun pada Januari tahun 2015 Masehi, virus R bermutasi menjadi mutasi yang paling mengerikan, yang kemudian dikenal adalah virus RR. Dulu, banyak mutasi virus R yang menyebar melalui cairan tubuh, ada yang bisa menyebar lewat air. Namun, masa hidupnya di air sangat pendek. Sebaliknya, virus RR ini bisa menembus cairan tubuh, masuk ke air, bahkan lebih parah lagi, bahkan bisa menembus udara. Dengan masa hidup hingga 3 jam di udara.